Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali atas izin Allah SWT bikalin alhamdulillahirabbil alamin dalam acara kajian sore bersama Dai dan juga MAJT TV. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Baik kaum muslim, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir guru kita bersama Ki Haji Khairul Amin Sarjana Kamal Hafid. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang Fadilah Toharoh dalam kitab Lubabu Hadis. Dan bagi Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya nanti, silakan di 082133670000 atau di 0246746352. Baik Pak Ki, bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul, dan semua sahabat modis serta kaum muslimin dimanapun saja berada, termasuk yang berada di perjalanan untuk pulang dari aktivitas. Semoga Allah berikan kelancaran. Yang masih lembur, semoga Allah berikan keberkahan. Yang sudah berada di rumah berkumpul dengan keluarga, semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan hadis kita, yaitu tentang fadilah bersuci atau fadilatu toharoh, fadilatut toharoh ya. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman. Waqala sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu 'alan nadhafah. Waqala sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahur. Yang pertama firman Allah, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya, ini di dalam surah At-Taubah gitu ya, itu ada seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang yang bersuci ya. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Kemudian yang kedua, at-tahuru nisful iman. At-tahuru tawi bersuci iku nisful imani, separuh saking iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam buniya ad-dinu 'alan nadhafati. Bunia dibangun apa ad-dinu agama 'alan nadhafatu ana 'alan nadhafati ing atase kebersihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iftahus shalah at-tahur. Miftahus sholati utawi kebukae utawa awale salat iku at-tahuru, yaiku bersuci. Mari kita kaji bersama beberapa yang ada di kitab ini, yaitu tentang cuplikan ayat Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita akan melaksanakan ibadah apapun ya, itu disunahkan untuk dalam keadaan suci. Nah, bersuci baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Hadas kecil itu menghilangkannya dengan berwudu, hadas besar menghilangkannya dengan mandi junub ya. Hadas kecil ya artinya kita dalam keadaan tidak berwudu, kemudian kita mau melakukan sesuatu yang baik, kemudian kita berwudu. Nah, itu namanya bersuci dari hadas yang kecil ya. Kalau hadas kecil ini larangannya itu adalah menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun ya.
Tapi kalau membacanya masih boleh kan. Jadi kita tanpa berwudu pun kita membaca Al-Quran itu lewat misalnya pegang teks Al-Quran yang ada di HP kita itu boleh, karena itu bukan mushaf ya. Aplikasi-aplikasi itu bukan mushaf, itu artinya sudah tercampur dengan hal yang lain. Kalau kemudian harus berwudu, maka ya nanti akan kesulitan. Nalarnya gini, misalnya ketika ada orang itu misalnya bertanya bagaimana dengan orang yang membawa HP yang isinya adalah teks Al-Quran kemudian masuk ke dalam kamar mandi atau WC, apakah boleh atau tidak gitu ya. Nah ini dulu pernah ya, saya juga pernah saya ceritakan di sini juga, pernah dibahas ya, Bahsul Masail. Bahsul Masail itu bahas tentang masalah-masalah ya. Kalau bahasa saya gulek-gulek perkara. Dulu dibahas tentang bagaimana hukum masuk ke dalam kamar mandi tapi membawa HP yang isinya itu ada aplikasi Al-Quran. Atau mungkin kalau dulu juga pernah dibahas sebelum ada HP Android itu ya, itu juga orang masuk ke dalam kamar mandi membawa kaset pita atau CD kepingan yang di dalamnya itu terdapat ayat-ayat Al-Quran. Maka waktu itu juga ada yang membahas makruh gitu ya, lebih baik tidak. Yang kedua boleh saja, boleh dengan mutlak, tidak ada makruhnya. Yang satu ekstrim haram gitu ya, nah, karena ikhtiyat atau kehati-hatian. Maka kemudian Bahsul Masail memutuskan untuk mubah atau boleh. Kenapa? Misalnya begini, aplikasi ini kan seperti sesuatu yang ada di dalam ya. Jadi kayak orang apal Quran itu ada di dalam softwarenya, ada di otaknya gitu ya. Ada di memori otaknya yang menempel pada diri manusia. Nah, kemudian orang yang hafal Quran, yang memorinya Quran sak gelondong itu ada di otaknya. Ketika dia masuk ke kamar mandi, apa terus otaknya kok nguculi sih? Apa mau dilepas dulu gitu ya, kepalanya dan sebagainya? Ya tentunya tidak gitu ya. Nah karena dengan jawaban itulah maka kemudian membawa HP yang Android atau laptop atau apapun ya yang sejenisnya yang di dalamnya ada ayat Al-Quran itu masuk ke dalam kamar mandi itu diperbolehkan. Asal kalau kita tidak menyengaja saja untuk membunyikan ayat Al-Quran itu atau mungkin ada dering Al-Quran dan sebagainya. Jadi kehati-hatian itu tetap harus dijaga. Nah maka ketika hadas kecil gitu ya, maka ketika mau mengembalikan kepada sucinya itu dengan berwudu. Nah sedangkan hadas besar gitu ya, hadas besar itu bukan najis besar ya. Jadi hadas dengan najis itu beda. Hadas itu ada di hakiki, kalau najis itu ada di lahiriahnya. Sesuatu yang terlihat yang bisa satu mungkin menjijikkan, yang kedua ya karena sudah ada ketetapan di dalam syariat bahwa itu adalah najis. Tapi kalau hadas itu tidak terlihat, itu ada dalam diri kita, di badan kita, yang secara insan bukan secara basar. Kalau najis itu terkena secara basar ya. Kalau hadas itu adalah sesuatu yang menjadikan harus mengembalikan dari hadasnya dari sifat hakikinya ya. Jadi misalnya ada orang setelah kumpul suami istri maka dia nggak najis gitu ya, tapi hadasnya hadas besar. Orang belum wudhu dia membawa hadas kecil. Dia bermimpi basah ihtilam ya, bangun tidur ya dia harus mandi karena dia sedang berhadas besar. Orang yang sedang haid sebetulnya dia sedang gembol hadas besar. Orang nifas wiladah itu juga sedang menggembol hadas besar. Nah hadas besar ini bisanya hilang, bisanya kembali lagi
itu dengan mandi besar. Nah, seperti itu. Maka kenapa hadas kecil dan hadas besar dilihat dari pengembaliannya. Kembali ke sucinya itu kalau hadas kecil dengan berwudu kan ringan. Hadas besar itu pengembaliannya dengan mandi besar, maka dikatakan hadas besar. Nah, mandi dengan wudu kan lebih besar. Mandi ya, kebiuran, terus semuanya harus kena kan, rambut, kuping, sampai ke siku-sikunya, sampai ke yang nyelempit-nyelempit yang terlihat dari luar. Maka kalau jinabat atau junub, mandi junub ya, mandi besar itu usahakan ketika ngusap telinga itu juga harus kanan kiri itu harus yang nyelempit-nyelempit itu yang terlihat dari luar itu harus dibasuh ya, harus dibasuh, tidak hanya luarnya saja, harus diorek-korek itu ya. Kenapa? Karena itu terlihat dari luar. Nah, ini seringkali kadang-kadang kalau tidak disampaikan sementing mandi besar samponan. Padahal kalau nggak samponan itu sebetulnya sah saja asal semua anggota badan itu kena air. Tapi orang kadang-kadang mengejar samponane ya. Kurang mantap. Iya, kurang mantap nih orang samponan. Padahal sampo itu hanya pelengkap. Asal semua kena air gitu ya, sampai yang nyelempit-nyelempit itu harus kena gitu ya. Percuma saja ketika samponan tapi ternyata ada beberapa ruas badan kita yang belum kena air, maka itu belum dikatakan sebagai terbebas dari hadas besar, masih punya hadas gitu ya. Dan Allah itu senang dengan orang-orang yang bersuci. Jadi orang itu akan dicintai oleh Allah karena dia itu menjaga kesuciannya. Tentunya kesucian yang dimaksud di sini adalah yang lahiriah ya, lebih-lebih yang batiniah tentunya gitu ya. Maka kalau selesai kita berwudu kan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin itu ya. Itu karena kita menjaga kebersihan atau kesucian itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman. At-tahuru tawi sesuci iku nisful imani, separuh saking iman. Jadi orang yang punya badan sedang suci gitu ya, baik itu ketika dia bersuci dari hadas kecil maupun besar, artinya sedang dalam keadaan berwudu, tidak punya batal gitu ya, itu sebagian daripada iman. Nah, tentunya bersih dengan suci itu lain ya. Kalau bersih itu belum tentu dia sudah suci ya. Kemudian kalau dia itu suci juga secara lahiriah belum tentu bersih. Jadi makanya di sini juga ada kalimat nadzofah, ada kalimat toharoh. Jadi Nabi juga menyebut dua-duanya gitu ya. Kalau di sini at-tahuru nisful iman, bersuci itu sebagian daripada iman. Kemudian yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu ala nadzofah. Buniyad dibangun apa ad-dinu agama ala nadzofati ing atase bersih. Loh, jadi bersih di sini kebersihan yang secara lahiriah kasat mata, misalnya meja di sini bersih gitu ya. Tapi boleh jadi misalnya meja baru dijilat dari anjing, walaupun sudah dibersihkan, dilap, tapi karena belum disucikan 7 kali maka belum suci kan. Secara lahiriah kayaknya bersih gitu aja, tapi hakikatnya belum suci. Nah, jadi toharoh itu lebih tinggi daripada nadzofah gitu ya. Bersuci itu lebih tinggi daripada bersih. Sepertinya orang barusan mandi, mandinya mandi normal, bukan mandi hadas besar ya. Mandi normal, tapi selagi dia belum berwudu maka dia belum dikatakan sebagai orang yang suci. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf ini kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Ya, walaupun dia mandi mantek gosokan ya, kosokan sampai 7 kali misalnya. Tapi karena dia tidak meniatkan wudu dengan rukun tertentu ya,
atau dia sudah membasuh wajah tapi tidak dia niatkan untuk wudhu, tangan tidak diniatkan untuk wudhu, dia hanya bersih saja masyarakat, tapi belum bersuci. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan diri dan tidak berurutan, maka harus tertib ketika dia itu berwudhu. Jadi kalau bersih saja itu mungkin bisa dilihat dari kasat mata, tapi kalau toharoh atau bersuci itu hakikatnya. Kemudian yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tahuru, miftahus sholati utawi pembukaane sholat iku at-tahuru, bersuci. Nah sebelum sholat kan kita diwajibkan untuk bersuci dengan apa? Dengan berwudu. Bahkan ketika ada orang sholat kok tanpa wudu, kena kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sah karena lantaran, maka lantaran itu hukumnya menjadi wajib. Orang sholat tanpa wudu itu tidak sah karena dia tidak bersuci. Maka wudunya menjadi wajib karena dengan adanya wudhu dia suci, maka dia kemudian boleh sholat. Sekali lagi kaidahnya adalah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain atau wasilah yang lain, maka wasilah ini akhirnya menjadi wajib. Wudhunya menjadi wajib karena mau sholat. Jadi kalau wudhu untuk baca Quran itu sunnah, mau bepergian sunnah, mau tidur berwudu sunnah. Tapi wudhu yang harus untuk sholat itu, maka wudhunya menjadi wajib karena itu bagian daripada sesuatu yang menjadi perantara bersuci, seperti itu. Baik, ya. Luar biasa. Untuk Anda semuanya kaum muslim, mari langsung buka di 082133670000 atau di 0246746352. Islam begitu luar biasa untuk memperhatikan yang namanya kesucian, Pak Kiai, kebersihan seperti itu. Yang mau ketanyakan, apakah ada larangan ketika seseorang hendak bersuci soal airnya, Pak Kiai? Ya, jadi sudah diatur ya di kitab-kitab fikih, ada di fikih wadih, kemudian juga ada di fikih-fikih yang kontemporer ya, fikih sunnah, dan juga di kitab-kitab fikih tahap awal gitu ya. Itu ada banyak keterangan. Ngaji kita itu biasanya diawali dengan babut toharoh ya. Kenapa? Karena toharoh ini penting sekali. Jangan sampai kita ini sholat atau berwudu kita belum bersuci yang sebenarnya. Misalnya nun sewu kita wudu yo kumur yo basuh wajah yo kemudian tangan, tapi kita dalam perjalanan wudhu gitu, tapi buang angin, dadut gitu ya, ternyata nggak diulang dari awal, ya itu sama aja. Jadi harus dari awal lagi. Jadi cara menggunakan airnya saja sudah diatur ya. Misalnya ada air tohir mutohir, ada tohir ghairu mutohir. Ini nama orang semua juga ini. Kang Tohir karo mutohir, mutoharoh itu. Tohir itu artinya suci, yang mutohir itu mensucikan. Ya, ada yang suci saja tapi tidak mensucikan. Misalnya di sini ada kopi misalnya. Ini saya nggak ada kopinya jadi nggak tak praktekin gitu ya. Itu boleh untuk diminum tapi nggak boleh untuk wudhu. Itu namanya tohir ghairu mutohir. Tapi ada yang tohir mutohir, suci dan mensucikan. Seperti air mineral ini ya, itu tohir mutohir. Jadi andai kata ini saya buat wudhu itu boleh. Bahkan lebih kecil dari ini, lebih sedikit dari ini, saya bisa menggunakan air ini untuk berwudhu tanpa harus buka keran yang pancurannya gede, banyak airnya, tidak. Jadi misalnya pakai air mineral yang gelas pun itu sebetulnya bisa untuk menggunakan wudhu. Karena prakteknya mungkin sedikit saya contohkan. Misalnya ini air mineral, kemudian saya tumpahkan di epek-epek ya, di epek-epek tangan saya ya. Kemudian kumur kan hanya sunnah saja ya, karena kumur hanya sunnah saja, kita ngirit hemat air, maka boleh langsung kita basuh dengan air yang dari epek-epek itu. Yang di epek-epek jangan kita niatkan untuk
berwudu nanti mustakmal ya, itu diniatkan untuk tempat saja. Begitu makbleng gitu ya, sudah sak cawuk gitu, kemudian saya basuh muka saya, kemudian saya puter set gitu ya, saya puter, sudah selesai semua, maka itu sah. Ya, kalau mau 3 kali ya khawatirnya nanti habis ya. Nah, kalau sudah kan, satu rukun sudah terselesaikan, bahkan 2 ya, sudah niat dan membasuh wajah. Nah, kemudian kita tumpahkan di sebelah kiri, epek-epek tangan kiri, kemudian kita basuhkan ke tangan kanan, blek. Ya, kalau sudah blek itu terus tinggal gini aja diratain, tinggal diratain saja sampai siku gitu ya. Kemudian ganti yang sebelah epek-epek kanan, kita tuangin, terus kemudian kita basuh tangan kita yang kiri terus gitu ya. Asal sudah rata, jangan lepas, tapi ya kalau sudah lepas itu artinya kita sudah lepas dari cawuannya yang tadi. Jadi begitu makblek itu jangan lepas terus gitu ya, itu boleh ya. Kalau lepas kemudian kita sambung, nah sambungannya itu hanya mengusap, maka tidak sah, karena ghuslul yadaini itu harus mengalirkan air lah. Tadi mengalirkan air cuman kan nyambung ya, nyambung itu boleh. Nah, kalau sudah putus maka kemudian dipinduni ya, yang kedua kalinya itu maka tidak menjadi membasuh tapi akhirnya menjadi mengusap. Maka harus dibedakan. Kalau rambut itu mashu ba'dir rosi gitu ya, jadi membasuh sebagian rambut kepala, mengusap bukan membasuh. Tapi kalau yang wajah, tangan dan kaki itu kalimatnya adalah ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslur rijlaini. Jadi antara ghuslun sama mashun itu berbeda ya. Kalau ghuslun membasuh itu harus mengalir, tapi kalau mashun itu hanya misalnya kita ambil air sedikit dari keran atau dari bak, kemudian kita oleskan ke rambut kita, diolesin, itu namanya mashun, itu boleh. Tapi kalau yang wajah, tangan dan kaki itu harus mili gitu ya, harus airnya itu dituangkan. Jadi ada juga yang tohir mutohir, ada yang tohir ghairu mutohir, ada air yang mutanajis, yang kena najis, yaitu air yang di dalamnya kena barang yang najis, kotoran apa gitu ya. Nah, itu kalau kurang dari 2 kulah, kulata ini, maka dihukumi najis ya, kecuali kalau lebih dari 2 kolah. Ukurannya ya kira-kira 1 meter persegi. Itu pun kalau tidak berubah warnanya, kemudian rasanya, kemudian baunya. Oh, ini panjang sekali nanti kalau dibahas tentang fikih gitu ya. Nanti yang ngajar fikih sini nanti ada Ustadz Muslihin. Nah, nanti bisa dikaji oleh Ustadz Muslihin lebih detail lagi tentang masalah fikih toharoh. Seperti itu. Baik, ini melanjutkan Pak Kiai tentang apa yang tadi disampaikan, penggunaan air yang terbatas seperti itu. Digunakan saat apa Pak Kiai? Apakah memang benar-benar darurat atau ketika kita mungkin air banyak, kita lebih afdolnya air banyak? Ya, ya betul. Afdolnya air yang banyak karena kondisi normal. Jadi ini tadi dipraktekkan ketika kita dalam keadaan kondisi darurat. Nah, dari darurat itu juga kondisional, tergantung kita. Ada yang daruratnya kita secara pribadi, yaitu kita memang tidak boleh kena air banyak misalnya. Itu juga termasuk darurat. Yang kedua, karena tempat yang kita tidak bisa berwudu dengan air yang banyak, akhirnya bisa tercecer di mana-mana. Contoh Mas Arka, ketika saya umroh itu sudah ngantri di antrian mau masuk ke Raudhoh. Mas Arka ketika mau masuk ke Raudhoh kan harus punya tasrih itu ya. Dari mutawifnya. Nah, kita sudah ngantri nih Mas Arka dari 1 jam sebelumnya itu sudah ngantri panjang gitu ya. Nah, sudah mau dekat masuk, sudah mau gilirannya, itu memang kita belum suci waktu itu, belum wudhu gitu ya. Ternyata tiba waktu maghrib. Nah, akhirnya kan kita punya potensi waktu maghrib itu di Raudhoh. Akhirnya saya harus wudhuin.
Yang lain mungkin sebagian ada yang memang harus wudhu, ada yang sudah suci sebelumnya. Karena saya nggak punya wudhu, saya alhamdulillah punya cadangan air zam-zam di tas. Jadi selalu harus ada air zam-zam. Entah buat minum, entah buat basuh wajah tok, pokoknya ada, walaupun hanya 1 botol kecil gitu ya. Nah, ternyata waduh gimana ini, sudah mau deket pintu masuk ke Masjid Nabawi yang nanti dibuka itu langsung ke Raudhah gitu ya. Kan ada pintu samping itu. Nah, akhirnya waktu itu bismillah saya praktekin apa yang sudah kita ngaji di pesantren. Dengan pakai air yang sedikit kita bisa memaksimalkan. Alhamdulillah saya praktekin. Tadi yang saya praktekin itu pada saat yang mau masuk ke Raudhah itu. Nah itu kan nggak banyak kececer. Artinya sedikit saja nyawuk di sini langsung makblek gitu. Paling hanya tetesan-tetesan kecil ya yang jatuh ke lantai, itu pun kalau di pangkuan kita kan paling di sarung kita. Yang nanti 5 menit juga kering kan. Nah jadi daruratnya itu bisa darurat dari kita karena masalah kesehatan, atau darurat karena tempat, atau darurat yang lain karena mungkin sangat-sangat terbatas airnya untuk banyak orang. Ini kalau seperti orang wudhu normal ini nanti tidak akan pas atau tidak akan muat, tidak akan cukup ya, maka itu bagian daripada darurat seperti itu. Baik, Saldia pakai waktunya ini mepet sekali ya. Mengenai ketika seseorang itu setiap hari mandi Pak Kiai, tapi diniatkan dengan mandi besar, apakah boleh Pak Kiai? Iya, asal setiap mandi diniatkan untuk mandi sunnah itu jadi mandi besar dan mendapatkan kesunahan. Biasanya mandi sunnah itu karena hari Jumat, atau mandi diniatkan karena mandi tobat. Nah, mungkin kalau tidak hari Jumat kok mau mandi besar, ya diniatkan saja mandi besar untuk taubat. Wah, itu bagus itu ya. Nah, cuman karena mandi besar itu harus semuanya kayak orang junub. Maka mandi taubat pun juga harus semuanya kena dan diniatkan. Nah, yang menjadi perbedaan dengan mandi yang biasa itu ya karena diniatkan untuk mandi sunnah taubat itu tadi. Kalau tidak diniatkan ya maka menjadi bersih saja, tapi dia tidak dalam keadaan mendapatkan kesunahan dalam mandi besarnya. Seperti itu. Baik, soal niat Pak Kiai. Ketika orang berniat wudhu maupun mandi besar, diniatkan itu dalam hati ketika sudah masuk atau sebelumnya Pak Kiai? Masuk kapan mandi, mohon maaf. Oh ya, ya dia niatkan sebelum masuk boleh. Ya, sebelum masuk boleh. Jadi misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Kemudian kerannya baru kita buka, atau gayungnya kita siramkan, atau ketika gayung sekalian juga kita niat juga boleh. Ya, sama dengan sholat. Sunnahnya itu sebetulnya ketika membasuh wajah itu sekalian niat kan. Jadi kita nyelai jari, kemudian kita berkumur, kemudian niatnya itu waktu membasuh wajah. Nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari. Nah, itu boleh. Ketika sholat juga kita usolli fardhul maghribi salah sarokati musabilati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu juga boleh. Jadi baik wudu maupun sholat maupun dia mandi besar itu bebarengan dengan yang dia kerjakan boleh, atau sebelum dilakukan, asal jaraknya jangan sampai melebihi waktu sholat 2 rakaat. Loh, ini penting sekali. Kalau sudah melebihi kira-kira dari orang melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia harus meniatkan ulang. Jadi ada orang sudah niat mau wudhu nih, mau mandi besar atau mau wudhu lah, oke lah. Nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari fardhul lillahi ta'ala. Ternyata ada orang gedok-gedok pintu. Ya. Assalamualaikum, wah penting. Dia keluar dulu. Kemudian dibuka, ketemu konco lawas, wah keplak-keplakan. Nguat sampai 15 menit gitu ya. Nah, maka yang tadi karena 15 menit itu melebihi orang sholat 2 rakaat, maka dia harus meniatkan ulang.
Tapi kalau sudah nawaitul wudu alirafil haditsil asghari fardhulillahi ta'ala, ada orang gedok-gedok pintu kemudian kita buka sebentar ya tak wudu, asal dia langsung gitu ya, kan tidak melebihi dari sholat 2 rakaat, itu masih boleh pakai niat yang tadi. Jadi patokannya itu sholat 2 rakaat. Standarnya waktu bagaimana? 2 rakaat kan ada yang cepat, ada yang lama. Ya standarnya kira-kira ya. Qadarnya, takdirnya atau kira-kiranya sholat 2 rakaat itu ya kira-kira berapa toh? Kira-kira 2 menit. Melebihi 2 menit harus mengulangi niatnya tasjid dunia seperti itu. Baik, lagi Pak Kiai. Masih ada waktu Okay. Tentang keraguan nih Pak Kiai. Ketika mungkin sudah lama sekali mempunyai suci seperti itu, ternyata saya kok ragu nih. Apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Ya, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan ya, menuju kepada yang tidak meragukan. Kalau orang ragu itu tinggalkan keraguannya, cari aman. Kalau dia ragunya itu saya masih punya wudhu atau tidak gitu ya, maka kalau dia ragu maka dia anggap saja belum wudhu atau sudah batal, maka dia wudhu lagi. Itu namanya juga ragu. Dak ma yuribuk, tinggalkan apa yang meragukan, ila ma la yuribuk, kepada yang tidak meragukan. Nah kalau dari awal dia yakin, ya sudah jalan saja. Gur mikir tok gitu ya, saya masih punya wudhu dah ya. Oh, saya yakin ketoknya belum buang angin. Saya juga nggak nyentuh lawan jenis yang membatalkan wudhu. Langsung saja, karena dia sudah hanya mikir saja. Tapi kalau ragu-ragu maka cari aman wudhu lagi. Sama dengan ambil sate pada saat kita nyoto. Oh sate ambil buang. Duh, jika sate telu apa papat gitu ya, maka harus karena ragu maka cari aman, saya ambil 4 itu ya, jangan ambil yang 3 ya. Jadi dalam urusan bergedel gitu ya, itu saya sudah ambil 4 apa 5 ya, ya digawe 5, cari aman mas gitu ya. Tapi kalau sholat itu ambil yang sedikit seperti itu. Saya sudah 4 rakaat apa baru 3 ya, sholatnya isya ini sendirian, nggak ada orang negur, nggak ada orang lihat gitu ya, maka ambil 3 gitu ya. Kemudian dia nambah lagi. Entoh andai kata yang benar itu ternyata dia loh jane iki 5, ada CCTV gitu ya. Ya wes nagumu biduwahir, kita itu menuju yang aman, melihat yang lahiriahnya saja. Mantepe akhirnya 3, maka dia harus nambah sekali lagi. Ternyata dilihat di CCTV ternyata 5. Ya sudah, karena memang pada saat kita sholat yakinnya yang itu. Tapi kalau urusan jika bergedel tadi atau tempe, maka telu papat ya kita ambil yang banyak, ya cari aman saja. Ojo terus malah dikurangi. Jika bergedel telu papat ya loro rak wis, malah dikurangi. Satu lagi Pak Kiai. Iya, oke. Ini mengenai begitu pentingnya Allah menyukai orang bersuci. Hikmah di balik itu semua apa Pak Kiai? Ya, karena Allah itu kan memang segala sesuatu itu kan namanya juga bersih dengan kotor kan memang bagusan bersih. Suci dengan tidak suci tentunya baik Allah maupun makhluknya tetap itu lebih baik yang suci gitu ya. Sesuatu yang menyenangkan dengan tidak yang menyenangkan, pasti sesuatu yang menyenangkan yang dipilih. Sama, suci tidak suci ya ambil yang suci, bersih tidak bersih ya mestinya menyenangkan yang bersih, seperti itu. Nah apalagi Allah dengan hambanya yang suka dengan kebersihan, kesucian, itu pasti. Kenapa? Karena sesuatu yang suci itu diidentikan dengan sesuatu yang baik, gitu ya. Yang hak dan yang batil ya jelas bagus yang hak. Surga neraka ya apik swargane, ya. Rendang sama tempe bacem ya. Mestine orang milih rendange. Walaupun tempe bacem sewaktu-waktu enak. Karena sudah blenger dengan daging, maka dia ambil tempe bacem. Itu kan seperti itu mas, ya kan? Jadi boleh jadi itu alternatif saja. Tapi kalau pilih itu kan ada skema, ini yang baik, ini yang tidak. Kemudian ini yang
benar, ini salah, kan sudah ada lawannya seperti itu. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak atas Sama-sama, Mas. ilmunya untuk kita semuanya kaum muslim, dan saatnya harus pamit undur diri. Baru saja kita telah mengikuti mengenai fadilah toharah. Sampai jumpa dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.